Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Brother Phil. Kali ini kita akan membahas Isa yang katanya Yesus versi Islam. Di mana Yesus versi Islam ini ternyata justru nabi gagal yang pernah diutus Allah. Kenapa demikian? Kita saksikan pemaparan dari channel Testify berikut. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, Brother Phil. Hari ini kita akan melakukan pembahasan mendalam tentang topik yang, ini sangat menarik dan kompleks, sosok Yesus atau Isa dalam tradisi Islam. Pelajaran kita kali ini berasal dari sebuah analisis yang mengajukan argumen yang sangat provokatif. Misi kita adalah untuk membedah argumen ini yang menyatakan bahwa jika narasi Islam tentang Yesus itu benar, maka ia justru bisa dianggap sebagai tokoh yang paling gagal dalam sejarah. Argumen ini berpusat pada beberapa ayat kunci dalam Al-Quran, terutama tentang janji Allah kepada Yesus dan para pengikutnya, serta apa yang terjadi pada ajaran-ajarannya setelah ia diangkat ke surga. Ini akan menjadi eksplorasi yang, menantang pemahaman kita. Oke, mari kita bedah ini. Pelajaran kita dimulai dengan fundasi dasar. Dalam Islam, Yesus dihormati sebagai salah satu nabi terbesar. Ia lahir dari seorang perawan, melakukan banyak mujizat, dan mengajarkan pesan yang sama seperti nabi-nabi lainnya, yaitu, sembahlah Allah yang Esa. Namun, ada satu janji spesifik yang menjadi inti dari argumen ini. Pelajaran kita mengutip surah 3, ayat 55, di mana Allah berkata kepada Yesus, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu lebih unggul daripada orang-orang kafir hingga hari kiamat. Nah, disinilah letak ketegangan yang diangkat oleh pelajaran kita. Jika pengikut sejati Yesus dijanjikan akan unggul atau dominan, pertanyaannya adalah, siapa mereka? Pelajaran kita menyoroti periode 500 tahun antara masa Yesus dan Nabi Muhammad. 500 tahun ya? Itu rentang waktu yang lama. Betul. Menurut argumen tersebut, dalam rentang waktu itu, tidak ada kelompok yang dapat diidentifikasi sebagai pengikut monoteistik sejati dari ajaran Yesus. Maksudnya dalam pengertian Islam ya. Sebaliknya, yang terjadi adalah, ledakan penyebaran agama Kristen yang justru menyembah Yesus sebagai Tuhan. Gerakan inilah yang menjadi dominan secara global. Ini membawa kita ke poin krusial berikutnya, peristiwa penyaliban. Pelajaran kita merujuk pada surah 4 ayat 157 yang menyatakan bahwa Yesus hanya tampak di salib. Musuh-musuhnya mengira telah membunuhnya, tapi Yesus tidak benar-benar disalib dan masih hidup, entah bagaimana, ia gagal total dalam meluruskan catatan sejarah. gagal meluruskan, maksudnya gimana tuh? Jadi begini, semua orang pada abad pertama, termasuk para pengikutnya sendiri, percaya bahwa ia telah disalib. Kepercayaan akan Yesus yang tersalib dan bangkit inilah yang menjadi fondasi kekristenan. Oke. Jadi, kalau itu semua cuma kesalahpahaman, kenapa Yesus tidak muncul dan bilang, "Hei, kalian semua salah, aku masih hidup." Gitu. Saya paham. Jadi semacam kelalaian dalam skala besar ya? Pelajaran kita juga menambahkan lapisan lain. Hilangnya Injil yang asli. Kitab yang menurut Al-Quran diberikan kepada Yesus. Dikatakan bahwa tidak ada jejak sama sekali dari kitab ini dimanapun. Dari kesalahpahaman, penyaliban, dan Injil yang hilang, berarti ajaran asli Yesus telah sepenuhnya dilupakan dan digantikan oleh agama baru yang diciptakan oleh para pengikutnya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Pelajaran kita mengajukan kesimpulan yang, mengejutkan dari premis-premis tadi. Jika narasi Islam itu benar, maka Yesus secara tidak langsung bertanggung jawab atas munculnya kekristenan. Betul. Dan dari sudut pandang Islam, menyembah selain Allah itu kan dosa terbesar, syirik. Jadi, kalau kekristenan dianggap sebagai agama palsu terbesar dalam sejarah, maka orang yang paling bertanggung jawab atas penyembahan keliru yang paling masif ini adalah Yesus sendiri. Untuk memperkuat argumennya, pelajaran kita merujuk pada sebuah adegan dari Al-Quran, yaitu surah 5, ayat 116. Adegan tersebut menggambarkan Allah di hari kiamat bertanya kepada Yesus, "Wahai Isa putra Maryam, adakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku dua Tuhan selain Allah?" Dan Yesus menjawab, "Maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku." Nah, apa yang menarik di sini adalah interpretasi pelajaran kita terhadap adegan ini
Ini tidak digambarkan sebagai momen kemuliaan bagi Yesus, melainkan, Memalukan. ya, analisis tersebut menggambarkannya seolah-olah Yesus dipanggil ke ruang atasan dan diminta untuk menjelaskan dirinya sendiri. Pertanyaannya seolah-olah, apa yang telah kamu lakukan, Yesus? Mengapa ada miliaran manusia yang menyembahmu, bukan aku? Dalam interpretasi ini, Yesus digambarkan tidak memiliki jawaban, menunjukkan betapa parah seorang nabi bisa mengacaukan segalanya. Setelah membangun argumen kegagalan ini, pelajaran kita menyajikan sebuah putaran akhir. Disimpulkan bahwa Yesus versi Islam ini tidak pernah ada. Disinilah logikanya dibalik. Tunggu. Dibalik bagaimana? Pelajaran kita kembali ke janji awal di surat 3 ayat 55, bahwa pengikut sejati Yesus akan menjadi dominan. Oke. Argumennya jadi begini, secara historis, kelompok yang dominan yang mengikuti Yesus adalah siapa? Orang-orang Kristen? Ya, orang-orang Kristen yang menyembahnya sebagai Tuhan. Oleh karena itu, pelajaran kita mengklaim bahwa Al-Quran secara tidak sengaja menegaskan bahwa pengikut sejati Yesus adalah mereka yang memandangnya sebagai ilahi. Jadi, inilah dilema yang disajikan dalam pelajaran kita hari ini. Sebuah penelusuran terhadap klaim tentang Yesus dalam Islam yang, menurut alur logika sumber tersebut, mengarah pada kesimpulan paradoks. Ia adalah nabi yang paling gagal, atau Al-Quran justru mengafirmasi keyakinan Kristen. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Yang mau dukung channel Pil Pahit, silakan scan QR Code ini atau klik link di kolom komentar. Terima kasih. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.